Yo Mina, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Bosan dengan anime action terus menerus? Video kali ini Mimin bakalan bikin konten alur cerita dari anime Danzo no Yuzowa Seiritsu Suru. Dan pastinya bergenre komedi, romance, dan school. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Tanpa banyak lama-lama, ini dia konten alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang MC yang menjual aksesoris dari bunga. Dia bernama Natsume Yu. Namun sayang di sekolah SMP-nya aksesorisnya hanya terjual 5 dari 100. 中学2年の秋、当時の俺は初めて販売業というものが難しいと知った。結局売れたのは5個。丸1日かけて100個中5個。 Dia pun kembali ke dalam ruangan klub. Dan betapa mengejutkannya saat melihat seorang gadis cantik berambut biru panjang. Gadis itu lalu mendekati Yu dengan penuh semangat. お店空っぽにしちゃダメじゃん。さっき女の子たちが見に来てたよ。うわマジで？ Gadis itu berkata agar Yu tidak meninggalkan tokonya karena tadi ada gadis yang mencoba membeli aksesoris. Namun Yu merasa kalau aksesorisnya tidak akan laku. Gadis itu lalu memberikan sejumlah uang. Gadis itu bertanya kenapa Yu ingin menjual aksesoris. Namun Yu berkata kalau itu rahasia. 科学部の佐藤先生が言ってた。すげえ無言の圧。うん確かに可愛い。でもこれ言うとバカにされそうだし。 Karena tidak ada pilihan lain, Yu berkata kalau dia ingin membuka toko aksesoris. Namun orang tuanya ingin dia menjadi pegawai negeri. Jadinya dia berdebat dan orang tuanya memberi tantangan untuk menjual 100 aksesoris selama festival budaya. Mendengar hal itu membuat gadis yang menyudutkannya tadi tertawa. 当たり前じゃん。子供がそんな無謀な人生設計してたら親は止めるよ。バカだ。うるせえな。ほんとバカ。 Yu bertanya siapa dia. Gadis itu lalu melihat ke arah aksesoris dan menanyakan total yang tersisa. Yu menjawab ada sekitar 68 aksesoris. Dan gadis itu menyuruh membungkus sisanya. Gadis itu bernama Inuzuka Himari. Masa SMA telah hadir, kini Yu dan Himari beranjak dewasa. Sudah 2 tahun setelah festival budaya, kegiatan Yu masih tetap berjalan seperti biasanya. Dan kali ini dia membuka bisnis online dengan bantuan dari Himari. 今は家でやってるコンビニの事業として宣伝したアクセを通販させてもらってる。 Yu sendiri memiliki dunianya seakan dia terpisah dengan dunia yang lain. Dan itu sudah terjadi sejak dia masih kecil. Sambil membuat aksesoris, Himari lalu datang memeluk Yu dari belakang. ひまり、作業中はいきなり抱きつくなよ。今日はおしまい。もうユウのキラキラお目目は堪能したので店じまいです。まだ片方しかやってねえ。 Dengan Himari yang terus menempel pada Yu, dan itu membuat Yu teringat dengan masa lalunya saat SMP. Berpindah saat mereka masih SMP, Yu dan Himari yang sedang makan bersama. Mereka berbicara mengenai penjualan yang akan dibantu oleh Himari. 私が売りたいと思った。だから協力しただけ。フラワーアクセのショップ、私も手伝う。あとさ、裏庭の花壇、夏目くんが毎日お世話してるでしょ。それぞれに名前つけて切り取るとき号泣してたな。見てたの？一生のお願い使っちゃったよ。一生のお願い？ Himari juga meminta sesuatu untuk Yu. Kembali ke masa kini, mereka membicarakan tentang agensi yang ingin mengundang Himari. Serta sebuah perjanjian bahwa jika umur Yu mencapai 30 tahun dan tidak memiliki toko yang dia inginkan, maka Yu harus menikahi Himari. Dan kakaknya Himari yaitu Hibari sepertinya selalu menganggap Yu sebagai adiknya. Mereka lalu membicarakan tentang percintaan di mana Yu sepertinya memiliki cinta pertamanya yaitu saat dirinya masih SD. 結婚な。その前に恋愛が先だろ？まだその初恋の子が忘れられないの？小学校の時でしょ。実はユウの妄想なんじゃないの？気持ち悪う。うるせえな。ドリーマーなのはユウの魅力だけど、そろそろ現実の女の子にも目を向け。 Himari menyarankan untuk berpacaran dengan cewek nyata daripada hayalan. Namun Yu malah berkata kalau para cewek tidak akan mendekatinya karena Himari selalu menempel padanya. Sedangkan Himari meski begitu dirinya pernah berpacaran namun putus.
karena kedekatan Yu dan Himari menjadi rumor. Mereka pun sempat-sempatnya bercanda mengenai perjodohan. でもお見合いさせられるかもな。相手普通におっさんだよ。私の若い体が油ぎった手で怪我されちゃう。てか今時お見合いとかあんの？あるよ。今時そんなお見合いあるわけないじゃん。Malam harinya Yu sedang mengecek pesanannya dan teringat tentang kata-kata Himari saat SMP, di mana jika mereka dalam 30 tahun masih menjomblo, maka Yu harus menikahi Himari. さあ30になってもお互い独身だったらいっそ私と暮らす？はあ？まあその唐突なアプローチは置いておくとして、なんで 30？ とりあえずのボーダーラインっていう30まで一人だったら私にしときなよ。 Dan sebuah toko kecil, Mbak Saku yang kemungkinan kakak dari Yu. Sepertinya Yu baru saja mengirimkan stok barang yang akan dijual di sana. Di sisi lain, salah satu senior berkata pada Himari kalau Himari dengan Yu sepertinya kurang cocok. Namun Himari tidak mempermasalahkannya. ユウの価値がわからない人に私たちの価値観を否定する資格はない。男女の友情は成立する？するでしょ。ユウの彼女になる人にはこの関係を認めてほしい。 Himari sendiri akan mendukung jika suatu saat Yu memiliki pacar. Dan semoga pacarnya merestui pertemanan mereka. Yu yang sedang mengambil minuman tiba-tiba bertemu dengan gadis berambut hitam panjang, cantik dan imut. Gadis itu sepertinya mencoba waspada dari Yu. いいかん、見てたのがバレた。ちなみに俺は美人が苦手だけど好きだ。 Namun saat Yu sedang membayangkan aksesoris yang cocok untuk gadis itu, Yu melihat gelang yang dulu pernah ia buat saat festival. Tidak lama gelang itu lalu putus, dan itu membuat gadis itu panik. Yu inisiatif ingin membantunya, namun ia sendiri merasa aneh saat pertama kali melihat gadis itu. なんでだろう。 Gadis itu lalu sepertinya merasa terancam, dan itu membuat Yu pergi. ちょっといきなり何なの？うわきつい。これひまりに言ったらすげえ嬉しそうにブッハーされちゃうんだろうな。 Keesokannya di kelas, Yu dan Himari sedang mengobrol lewat chat. Dan karena Himari yang mengganggu Yu, malah Yu yang kena marah. Di jam istirahat, Himari berkata kalau bagus-bagus saja jika ada yang menyimpan aksesoris pertamanya. Lalu muncul seorang pria bernama Makishima. Makishima dan Himari ternyata pernah berpacaran saat SMP, dan anehnya mereka sekarang malah tidak akur. Dan mereka malah saling menyalahkan satu sama lain. マキシマくんがごまたかけてたせいで。好きでもないくせに興味本位で告白を受けるからそうなるのだよ。だって同じでしょ。てか何か用事があってきたんじゃないのかよ。 Makishima lalu berkata tentang cewek yang waktu itu Yu lihat. Dan orang itu ada di sana, dia bernama Enomoto atau Rin. Dia berniat untuk memperbaiki gelangnya yang rusak. Istirahat makan siang, Yu dan Himari membicarakan tentang Rin. Yang dimana Rin dan Himari adalah teman dari SD dan kakak mereka cukup dekat. Kakak perempuan Rin adalah orang yang membeli aksesoris milik Yu dulu. Dia adalah seorang model amatir dan sekarang sudah terkenal. Jadi ada kemungkinan kalau Rin mendapatkan gelang itu dari kakaknya. Di ruangan tempat kerja Yu, sikap Rin cukup dingin kepada Yu. Dan saat diberikan cermin oleh Himari, Rin langsung kembali ke setelan awal. Namun itu tidak berlangsung lama, karena ulah Himari, Rin lalu memegang kepala Himari dengan satu kepalan. 私の好きだったキーホルダーのおもちゃもみんな取ってっちゃうし。Dan itu membuat Yu yang melihatnya tahu counter langsung dari Himari yaitu Rin. Sebuah hukuman mematikan dari Rin dan Yu membuat Himari terdiam. Yu yang dalam mode kerjanya membuat Rin bertanya kepada Himari. Kata Himari jika Yu sudah mulai mengerjakan aksesorisnya, fokusnya sudah kayak setan. Bahkan diajak bicara di dekatnya saja tidak akan dijawab. Setelah selesai Yu melihat Rin dan Himari tertawa dan terlihat kalau dirinya sudah dijahili oleh mereka berdua. 何？ちょっとどうなってんのこれ。いててて。ひどい。そういう榎本さんも共犯だけどね。どうかな。ありがとう。 Mereka pun akhirnya pulang. Di perjalanan Himari berbicara dalam hatinya. って言っても理解してもらえないだろうけど、多分私はずっとユウから離れられない。永遠に親友。それが終わるのはきっとユウがアクセ作りをやめるとき。 Dan saat Rin mulai berbicara tentang orang yang disukai Himari meski tidak bisa melihat wajahnya, Himari terlihat menghindari itu. 顔も知らないのにひーちゃんに告白してきた人っている？
はい？お母さんがよく言ってた。人の心に響くものを作れるのは心の優しい人だけって。へのっちの家洋菓子屋さんだもんね。っていうかものづくりの話？それとネットの知り合いとどう関係が？相手のこと顔も知らなかっ Namun Rin memperlihatkan foto Himari dan gelang aksesorisnya. Rin tahu kalau itu adalah buatan Yu. た。夏目くんのことなんだね。私は傲慢だったんだと思う。ユウの良さを理解できるのは私だけだと思ってた。所詮は私の独りよがりに過ぎないのにね。